Wadah seperti ini, kemudian langsung kita minum, itu nanti sangat seger banget. Nah ini ada di lubangnya ini, gabungan dari beberapa sumber mata air yang mengalir tebesan dari dinding-dinding ini. Nah jadi di sini di atas tuh tidak ada sungai, tidak ada apa, tapi otomatis langsung keluar airnya seperti ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat salon guru semuanya. Ya, jadi sekarang itu kita sedang mancing teman-teman ya. Ini kita sedang mancing di sebuah spot pemancingan sumber di sebuah pegunungan teman-teman ya. Ya kalau misalkan teman-teman lihat ini di kanan, kiri, atas, depan, belakang ini adalah tempatnya itu di hutan bambu ya, atau wet pring, papringan. Nah di sini inilah meskipun sungainya sangat kecil, ikannya sangat banyak, dan juga di sini terdapat ada ribuan sumber mata air. Dan berikut ini kita akan menunjukkan seperti apa sih sumber mata air pegunungan itu langsung dari pusatnya. Selengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, tentunya kita itu air itu sangat penting banget ya. Dan kita untuk melakukan apa-apa itu selalu menggunakan air. Entah itu untuk mandi, kemudian untuk kita mencuci baju, kemudian juga minum, makan, itulah kita memerlukan air. Nah tentunya teman-teman itu setiap hari itu pernah menggunakan air, namun belum tahu dari mana sih air itu sumbernya. Apakah hanya dari air hujan saja, ataukah ada sumber-sumber mata air? Nah di sini saya langsung berada di sumber mata air pegunungan yang nanti kita akan tunjukkan seperti apa sih yaitu sumber mata air itu. Nah teman-teman seperti yang dilihat ini adalah di sini ada sungai kecil ya, ada sungai kecil. Nah di sini adalah untuk airnya itu langsung dari pegunungan teman-teman ya. Dan di sini ini adalah sungai kecil ini merupakan gabungan dari beberapa sumber mata air yang mengalir teman-teman ya. Nah kita akan tunjukkan untuk sumber mata airnya. Nah kalau misalkan di sini kita lihat ini adalah seperti ini teman-teman ya. Coba kita tunjukkan, ini kan sungainya. Nah soalnya di sini teman-teman bisa lihat ini adalah untuk sumber mata airnya itu yang seperti ini. Nah inilah air mengalir ya. Air mengalir ini asalnya dari mana? Air mengalir ini asalnya dari ini. Nah ini ya. Ini kalau misalkan kita lihat di sini, ini airnya sudah mengalir teman-teman. Sudah mengalir besar banget ya. Nah ini sumbernya dari sini. Ini kalau misalkan kita bendung, ini langsung kita ketemu. Nah ini langsung bisa menggenang. Nah sumber mata air yang dimaksud itulah rembesan dari dinding-dinding ini. Nah jadi di sini di atas tuh tidak ada sungai, tidak ada apa, tapi otomatis langsung keluar airnya seperti ini teman-teman. Nah coba teman-teman lihat di sana itu adalah pohon bambu ya. Di sana itu pohon bambu. Kemudian dari pohon bambu dan juga pohon-pohon besar di atas sana itu yang menampung air hujan, kemudian diserap di akarnya, kemudian diturunkan menjadi air yang sudah sangat jernih seperti ini teman-teman ya. Nah ini. Jadi kalau misalkan kita pegang, ini adalah untuk sumber mata airnya itu seperti ini. Ini ya, jadi di sini langsung dingin banget teman-teman untuk airnya ya. Ini kalau misalkan kita wadahin seperti ini, kemudian langsung kita minum, itu nanti sangat seger banget. Nah ini ada di lubangnya ini. Nah lubangnya ini kalau misalkan kita ini ya, kita apa itu? Kalau misalkan kita lubangin nanti ya cuma segitu aja, tidak bisa dia itu nanti bertambah besar tuh nggak bisa ya. Termasuk juga di situ inilah sumber mata airnya ya, ini namanya tes terus ini sumber mata airnya. Nah jadi di sini kita bisa belajar bahwa kalau misalkan sumber mata air dari pegunungan itulah wujud seperti ini saya temukan langsung sumber mata air ini berada di yaitu lereng yang mana di atasnya itu adalah pepohonan ya. Di atas itu ada pepohonan bambu, kemudian di atasnya ada pohon-pohon besar, entah itu jati atau pohon apa, pokoknya hutan. Nah dari sini kita belajar bahwa kalau misalkan teman-teman ingin bumi kita ini tetap lestari dan juga sumber mata airnya itu tetap melimpah, maka marilah kita itu rawat, yaitu ini ya, kita rawat yaitu hutan. Kita rawat bumi kita teman-teman ya. Nah maka dengan kita rawat bumi kita dengan tidak menebang hutan sembarangan, maka di sini nanti sumber mata air ini akan tetap lestari dan bisa membuat kita
itu tidak akan kekurangan air tanah ya. Ini contoh sumber mata air yang langsung dari pegunungan. Nah, kemudian kronologisnya dari sumber mata air ini kira-kira seperti apa? Nah, di sini adalah, katakanlah di sini ada satu titik sumber mata air ya. Satu titik sumber mata air, maka dia netes terus, kemudian sampai bawah ini dia itu bercampur yaitu dengan sumber mata air lainnya. Kemudian berikutnya ke bawah terus, kemudian dia itu mengalir menjadi aliran seperti ini. Setelah aliran seperti ini, maka dia bergabung dengan aliran dari sumber mata air yang sebelumnya dari atas sana. Dari sana juga ada sumber mata air, maka jadilah aliran sungai yang seperti itu teman ya. Nah, jadi aliran sungai yang seperti itu, dan berikutnya sampai bawah sana bergabung dengan ratusan ribuan sumber mata air, maka air sungai yang berasal dari sumber yang kecil ini, maka dia nanti akan menjadi air yang sangat melimpah dan tentunya sangat bersih ya, sangat jernih, sehat untuk kita gunakan konsumsi maupun juga untuk mandi gitu ya. Nah, jadi itu. Jika misalkan di sini kita lihat sumber mata airnya di sini lumayan banyak ya. Nah, tentunya teman-teman di sini kita belajar bahwa kita harus menjaga ekosistem supaya sumber mata air ini tetap lestari untuk kita. Nah, ini teman-teman kita tunjukkan untuk sumber mata air yang sudah menjadi air sungai ya. Coba di sini kita merunduk ke bawah ya. Dari sini airnya, walah, jernih banget teman-teman. Di airnya jernih banget, kemudian juga sangat dingin. Dan di sini tadi saya sempat meminumnya karena tadi saya kehausan ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa sumber mata air yang kita dapatkan dari sini itu merupakan sumber mata air asli yang langsung dari pegunungan. Nah, di sini saya tunjukkan lagi teman-teman untuk sumber mata air yang lain. Kalau misalkan tadi ada satu ya, maka di sini ada lagi. Nah, ini adalah sumber mata air langsung ya. Kalau misalkan di sini agak kecil, natas ini ya. Nah, ini natas. Ini rembesan air dari sumber yang ada di atas sana. Kemudian di sini pun juga demikian, sangat banyak banget ya. Jadi di dinding-dinding ini merupakan sumber mata air yang mana kita dapatkan itu. Kalau misalkan kalian lihat di atas itu ada pepohonan. Ini ada pohon aren ya, pohon aren. Kemudian di sana itu ada pohon bambu petung ya, bambu apus dan sebagainya. Jadi terkadang kita tuh belum tahu sumber mata air itu asalnya dari mana. Apakah hanya dari air hujan saja ataukah tidak, atau mungkin dari pegunungan atau apa. Nah, jadi konsepnya seperti yang sering kita pelajari kalau misalkan kita masih sekolah ya, diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita itu, air itu melakukan evaporasi dari air yang ada di permukaan, baik itu air laut, kemudian juga air danau, air sungai, itu kan menguap ya, kemudian evaporasi di atas, kemudian turun menjadi air hujan. Kemudian kalau misalkan di daerah kita itu, misalkan daerah pegunungan, di sana itu ada banyak pepohonan, air itu tidak akan langsung menjadi banjir, tapi akan diserap oleh pepohonan. Kemudian setelah itu akan turun, disimpan di akar-akar pohon, rongga-rongganya, maka berikutnya dia akan turun menjadi air yang seperti ini, yaitu sumber mata air pegunungan seperti ini. Ya, untuk contoh yaitu sumber mata air pegunungan yang mana kalau misalkan kita rasakan sendiri, memang di sini cukup sejuk banget ya, dingin banget teman-teman. Jadi marilah kita rawat bumi kita dengan cara tidak menebang hutan sembarangan, dan juga kalau terpaksa kita harus tebang hutan itu dengan cara tebang pinggir.